Salah satu aspek yang amat menyenangkan mengenai belajar dari Alkitab adalah mencari frasa tertentu yang banyak digunakan di Kitab Perjanjian Baru. Kata itu adalah kerajaan Allah atau kerajaan surga. Ya, bersama saya Pendeta Islam Manik dalam program Firman hari ini dengan topik kerajaan. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, hari ini saya akan membawakan pada kita sejumlah perumpamaan yang Yesus ajarkan untuk mempelajari beberapa hal mengenai kerajaan Allah atau kerajaan surga. Hal ini tidak berarti kita mempelajari semua hal tentang kerajaan surga. Faktanya, ada banyak buku yang sudah menulis mengenai frasa kerajaan Allah yang Yesus gunakan. Ya, kita akan mulai di Matius pasal 13 dan Yesus di ayat 44 mengatakan, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu." Ada sesuatu yang menarik mengenai ladang ini, dan orang yang pergi dan menemukan harta yang terpendam di dalamnya, dan kemudian ia menutupnya lagi, dan kemudian ia pergi. Ia mengumpulkan semua uang yang dibutuhkan dan membeli ladang itu. Sebagian kita akan berpikir, tunggu sebentar, bukankah seharusnya ia menjadi warga negara yang baik? Bukankah seharusnya ia menjadi orang yang memberitahu pemilik ladang itu mengenai penemuannya? Ada sudut yang menarik di sini, saudara. Bagaimana jika Anda tahu bahwa ada minyak di tanah tersebut, atau jika Anda menduga ada emas di sana? Nah, pada tahun 1800-an, mereka di Amerika dengan emas, dan orang pergi memprospek di negara-negara bagian barat untuk memancangkan sebuah klaim untuk mengambil tanah sebagai milik mereka, karena mereka menduga di sana ada harta berharga di dalam tanah. Faktanya, mereka menduga itu adalah emas. Saudara, banyak orang berusaha, tetapi banyak yang gagal di dalam prosesnya. Bagaimana jika Anda secara aktual menemukan harta yang real? Akankah Anda pergi dan mendapatkannya dengan seluruh kekuatan Anda, dengan seluruh sumber daya Anda? Yesus sedang memberitahu kita sesuatu mengenai kerajaan rohaninya Allah. Itu tak terukur harganya, amat sangat berharga. Itu tidak bisa digantikan oleh apapun yang lain di bumi ini. Kerajaan surga layak mendapatkan semua harga yang patut dibayar. Saudara pendengar, dalam dua kisah pendek ini, Yesus memberitahu kita bahwa harta yang paling berharga yang akan kita pernah jumpai ada di dalam kerajaan Allah. Tahukah Anda siapakah harta yang tak ternilai itu? Itu adalah Yesus sendiri. Yesuslah yang sungguh kita butuhkan. Ia lebih berharga bagi kita dan bagi Anda, karena tak seorang pun yang bisa menjadikan kita benar dan yang mengampuni dosa kita, karena hanya Yesus yang memberi kita kehidupan yang kekal. Saudara, yang luar biasa adalah itu merupakan anugerah Allah. Tidak perlu diupayakan, hanya perlu diterima dan dihargai. Ada satu lagi di Matius pasal 6 yang berbicara mengenai harta di surga. "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini jadi jelas bahwa ketika Yesus adalah kepala kerajaan rohani, ia bukan subjek terhadap kondisi-kondisi dan kesulitan-kesulitan dari dunia fisik yang bersifat material. Yesus Kristus ingin memberi kita sebuah dunia rohani. Ia ingin kita hidup dalam kekekalan bersamanya, bebas dari kendala-kendala kebutuhan-kebutuhan fisik, nafsu, beban, kekurangan tubuh. Kita seharusnya menyimpan harta di surga. Bukannya mengejar harta di bumi, saudara. Bukan untuk membangun kerajaan kecil sekarang, seperti mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, pakaian yang serba mewah. Tetapi kita harus membangun kerajaan Allah. Sekali lagi, kerajaan apa ini? Ini adalah komunitas iman. Ini adalah orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Kerajaan Allah adalah gereja dan semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Baru hari ini sekitar 1 blok dari gereja ada sebuah rumah mewah dijual. Saya belum pernah ke sebuah pameran penjualan rumah mewah di mana orang yang telah meninggal rumahnya diatur oleh perusahaan atau orang yang datang dan memberikan harga pada segala sesuatu di sana, lalu kemudian datang orang yang tertarik untuk membeli. Dan karena waktunya tepat, ketika saya sedang berkendaraan menuju gereja, saya berhenti di sana untuk melihat bagaimana itu. Maka nama saya tercatat di daftar sebagai 20 orang yang pertama, dan saya berbaris selama setengah jam di sana. Dan yang dingin itu, saudara, dan kemudian mereka mengizinkan 20 orang pertama untuk masuk, dan saya berjalan masuk, dan saya melihat semua artefak, semua barang yang tertinggal dari kehidupan orang yang sudah mati ini. Anda bisa katakan ini adalah perabotan yang nyaman, yang nampaknya antik. Kami semua berkerumun di ruang-ruang tersebut, dan tenaga penjualan berdengung melalui ruang-ruang tersebut dengan amat cepat. Dan dalam hitungan beberapa menit mereka telah menilai bahwa tidak ada yang bernilai sebesar di sini, dan mereka telah keluar pintu. Yang lainnya mengambil waktu untuk melihat-lihat benda-benda. Saya mungkin meluangkan 5 menit di rumah tersebut dan saya meninggalkannya dengan tangan kosong. Saya tidak membutuhkan atau menginginkan apapun. Saya bisa memperoleh $1 atau $2 jika saya telah membeli sesuatu dan menjualnya kembali. Namun itu bukanlah eksistensi besar saya dalam hidup ini. Saya ada di sini bukan hanya untuk mendapat dan mengkonsumsi dan mendapat sebanyak yang saya mau. Tidak. Ada perbedaan pola pikir dalam hati seseorang yang hidup bagi kerajaan Allah. Semua benda yang kita miliki saat mati akan didistribusikan dan seseorang akan membayar untuk itu. Sebagian untuk anak-anak kita. Namun sebenarnya itu tidak akan membuat mereka bahagia atau terberkati. Satu-satunya hal yang akan bertahan dan kekal adalah apa yang kita lakukan bagi Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya saya mengundang Anda untuk memberikan hidup Anda bagi Yesus Kristus dan meluangkan waktu Anda untuk mengembangkan hubungan dengan sesama. Bagikan iman Anda di dalam Yesus kepada mereka. Anda lihat, saya yakin harta yang sejati di surga adalah orang-orang yang di surga. Saya memikirkan waktu yang telah kita luangkan, uang yang kita telah habiskan, hal-hal yang telah kita lakukan untuk kerajaan Allah. Itu akan terus ada. Itu akan menghasilkan orang yang datang beriman dalam Yesus dan diselamatkan, ditebus dari dosa-dosa mereka, dicabut dari masa depan di neraka, dan dianugerahi karunia hidup kekal. Itulah harta yang sejati, saudara, dan orang-orang yang akan kita jumpai di surga. Kita akan mempunyai masa yang kekal, menikmati persekutuan dengan mereka, dan ada bersama dengan Allah dan mereka. Tiba-tiba seluruh hidup Anda mempunyai signifikansi yang berbeda. Bukannya hidup untuk sekarang dan di sini dan menyimpan semua hal di mana sebagaimana dikatakan Matius, ngengat dan karat merusaknya. Tiba-tiba fokus kita sekarang pada hal-hal yang kekal.
Pola pikir kita diatur pada sukacita dan kehidupan surga dan menghidupi hidup ini dalam antisipasi untuk hal tersebut. Apa yang kita perlu lakukan sesungguhnya adalah benar-benar menghargai anugerah keselamatan di dalam Yesus. Kerajaan Allah melampaui semua harga. Kerajaan Allah sangatlah berharga melampaui semua yang bisa dijabarkan, dan Anda telah diundang untuk menemukan harta ini di dalam pribadi Yesus Kristus. Dapatkanlah, raihlah, lakukan apapun yang bisa Anda lakukan untuk memalingkan hati dan pikiran Anda untuk beriman pada Yesus Kristus, dan berhentilah dari hanya meletakkan hartamu sendiri di bumi, dan mulailah memikirkan hal-hal yang kekal, dan berjuanglah habis-habisan untuk itu, di mana itu semua akan dihargai selamanya di surga. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Engkaulah nama, segala nama yang berkuasa di dunia, seperti di surga. Dari yang tak ada Kau jadikan ada, sungguh besar Kau Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja, segala raja yang berdaulat di dunia untuk selamanya. Kau telah mengangkatku dalam kemuliaan, sungguh baik Kau Tuhan. Oleh anugerah-Mu ku menerima segala berkat kerajaan surga. Ku hidup di dalam damai dan sukacita sebagai warga kerajaan Allah. Saudara pendengar, jika Anda diberkati dengan program ini, silakan kirim respon Anda ke acara Firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi, 081 333 777 386, dengan format nama Anda spasi FHI spasi asal Anda spasi respon Anda. Akhirnya, saya Pendeta Eslo Manik mohon diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Kau Tuhan, oleh anugerah-Mu ku menerima segala berkat kerajaan surga. Ku hidup di dalam damai dan sukacita sebagai warga kerajaan Allah. Oleh anugerah-Mu ku menerima
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.